kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Dasmu. Nanti dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Dasmu. Sebetulnya aku tuh gak tahu kata dasmu. Oh, kata ayah, kata abah aku, dasmu itu palelu. Palalu pea. Palelu itu artinya apa? Adalah pokoknya kata dasmu itu kata yang kasar ya guys. Omongannya jelek. Harusnya mencontohkan yang baik. Jangan bilang yang kasar. Hati-hati mulutnya ya. Prabowo. Menurut Papa gimana? Nggak boleh. Berarti dia sombong nggak sih? Tolong dong Presiden, contohin yang baik-baik ke rakyatnya. Apalagi aku anak-anak. Minta maaflah jika kamu punya salah, tapi yang terpenting perkataanmu dilihat semua orang. Para pemimpin lupa bagaimana berbudaya. Ucapan sudah tidak lagi punya makna. Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil lalu dilantik menjadi staf dalam lingkaran istana. Ini apa-apaan? Pertanyaannya penting banget dia ada di dalam struktur kabinet menjadi bagian dari pejabat publik. Buat saya sih enggak. Buat saya enggak. Dan ini bukan perkara soal apakah dia akan nerima gaji apa enggak. Karena kan dia bilang, oh saya enggak akan ambil gaji saya. Lah itu malah lebih aneh lagi. Loh, gajinya tetap dikeluarin terus dianya enggak nerima, terus kemana gajinya? Terus yang kedua, apakah terus kemudian itu jadi lebih baik kalau dia kemudian nggak nerima gajinya? Kan enggak. Persoalannya beneran dia itu dibutuhkan nggak untuk ada? Atau dia diada-adakan karena ada dia gitu. Jabatan ini diada-adakan karena ada dia gitu. Atau karena dia memang dulunya basicnya pesulap, terus dia jadi menyulap jabatan-jabatan gitu. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Dasmu. Ya gimana? Aku mau ngomong tapi takut dikatain dasmu. Terus kalau kemudian itu tidak boleh dibilang terlalu gemuk gitu. Tidak boleh dibilang menggemuk. Lalu apa? Kata sifat yang tepat, menggelembung. Kan sama aja. Megar, ya sama aja. Aku mau bilang kabinetnya 2 kali lipat, memang faktanya kan 2 kali lipat dari jumlah kabinet yang lain, ya kan? Yang kedua, orang-orang yang ditunjuk memang benar-benar orang yang capable di situ atau enggak? Atau dia ada di situ karena dia dulu joget-joget di atas panggung, atau karena dia bergelar sultan gitu. Nah yang ketiga, kemudian ini ada tambahan-tambahan yang banyak banget gitu. Ini ada jabatan-jabatan yang sebenarnya iki apa sih jane karepe gitu. Jabatan-jabatan yang kemudian ini orang-orang ini sebenarnya emang diperlukan ada di jabatan yang muncul kemudian ajaib-ajaib, dan kemudian apakah orang yang kemudian dimunculkan itu memang ini ada jabatannya, lalu kemudian oh ya kita cari orang yang tepat, atau ini ada orangnya dicarikan jabatannya. Kalau misalnya ini ada orangnya terus dicariin jabatannya, ya nggak salah pilih orang, jabatannya yang salah. Bukan orangnya. Jadi gini, rulesnya cuma satu. Menurut pemerintah, apapun yang semua kritikan terhadap pemerintah hanya perlu direspon dengan dasmu. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang Dasmu. Kalau Pak Prabowo pidato lagi, Indonesia gelap, ndasmu lagi kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, makanya hari ini tuntutan mahasiswa ini kan menarik semua nih. Ya. Perampasan aset. Jangan omong-omong aja Prabowo ini. Kejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Timur Tengah bagian selatan apa. Nah, sekarang buktikan dong perampasan aset ini. Bisa nggak dieksekusi ini? Supaya jangan omong-omong. Ya, yang kedua adalah duit fungsi ABRI. Tapi kan melanggar sendiri sekarang duit fungsi banyak dilakukan hari ini. Merangkap jabatan. Nah, ini kan tantangan juga. Nah, ini harus hati-hati. Nah, termasuk ini menarik ini, jangan tidak tepat sasaran kesehatan dan pendidikan. Enggak pas sekali dipotong itu, enggak valid itu. Jadi maksud saya, kalau hanya sekedar ATK, kalau perjalanan dinas yang lain itu oke. Tapi kadang-kadang enggak fairnya gini. Misalnya kemarin Partai Coklat masih aman dananya, Partai Hijau masih aman, DPR pertahanan BIN-nya, tapi kesehatannya udah mengerikan, pendidikannya dipotong-potong. Nah, itu akhirnya kan protes itu, gerakan itu kan muncul dari situ sebenarnya. Nggak fair, ada ketidakseimbangan, tidak equal gitu dalam proses ini.
Yang ketiga, ini publik juga mencurigai, maksudnya ini efisiensi begini nggak gitu-gitu amat lah gitu, sampai sebesar ini, sampai mati lampu, lift dimatikan, itu kan terlalu norak gitu loh. Sampai proses negara berjalan nggak stabil kan. Kalau efisiensi memang nanti akan ditarget untuk misalnya makan siang gratis, saya juga curiga, ini gimana sih makan siang gratis sampai besar segitu ini? Ini jangan-jangan ini Danantara ini. Danantara ini akan dijadikan proyek juga, pos baru yang penting ke depan gitu. Misalnya gini, akan dia kasih dana talangan 1.000 triliun itu modal awal Danantara ini. Nanti ujungnya 9.000 triliun. Nah, Danantara ini kan kekecewaan Pak Prabowo terhadap BUMN yang jadikan sebagai sapi perahan, bacakan politik ya. Kepentingan tim sukses buzzer masuk jadi BUMN. BUMN nggak pernah untung, rugi terus tuh. Tapi kan Bang Panggi, artinya nah sekarang Danantara ini apa nih DNA-nya nih? Politik atau bisnis juga? Nah sekarang udah mulai ditarik ke politik juga. Mestinya pure Pak Prabowo memberikan arahan jelas, tegas, lurus. Danantara ini berbeda dengan BUMN. Ini pure bisnis, near politik. Tapi ujungnya sekarang udah mulai gelagat-gelagat tarik kepentingan politik juga yang jadi orang-orang penting di Danantara ini. Jadi Danantara itu besar katanya mau ditarik. Baik, nah kalau efisiensi ini tujuannya hanya makan siang gratis, nggak sesadis ini harusnya nggak geger gini. Ini kayaknya pengamat rasa kritikus juga ya. Hidup Jokowi ini yang problem. Jadi itulah makanya hidup Jokowi itu problem. Karena apa? Hari ini penderitaan yang tidak ada masa depan itu karena 10 tahun yang ugalan itu. Anggaran tidak efisiensi itu. Nah sekarang yang dibebankan nggak fair dong, pendidikan kesehatan dipotong. Ya nggak valid gitu loh. BPJS nggak ada lagi yang ditanggung negara. Ini kan brengsek namanya. Masa semua list penyakit BPJS nggak ada, tinggal obatnya. Katanya sakarat aja ditanggung BPJS. Itu kok kurang ajar namanya. Nggak fair ini. Nah satu lagi nih. Tadi ada tuntutan kan. Rombak kabinet. Rombak segera. Kalau begini terus ini beban Prabowo itu jadi penyakit itu di dalam. Ya, kenapa? Karena kan ada tuntutan rombak kabinet kan. Rombak kabinet. Tapi saat bilang endasmu ke rakyat yang berpikir kritis dan mengomentari kabinet Bapak yang memang gemuk, saya sebagai orang sok pinter ini bilang Bapak mengalami logical fallacy atau sesat pikir. Dan sebagai sesama manusia biasa, saya cuma ingin bilang bahwa posisi Bapak memang nggak akan lepas dari komentar, ocehan, dan celetuk masyarakat. Sebagai presiden atau pemimpin, bukankah memang harus berlapang dada dan mendengar itu semua, Pak? Ini disebut logical fallacy abusive ad hominem. Secara logikanya, memang saya bilang kabinet yang gemuk itu boros dalam anggaran. Karena nggak siap mendengar komentar orang sok cerdas ini. Pak Prabowo bilang kata endasmu, bahasa halus versi Jawa, yang konotasinya sedikit kasar. Katanya demokrasi, nggak boleh dong intimidasi. Menunjukkan sayalah yang paling benar. Rakyat tahu apa? Jangan kayak orang tua otoriter dong, Pak. Menganggap orang tua tahu segalanya dan anak dipaksa menurut. Sementara anaklah yang merasakan kebijakan itu. Cuman mengingatkan, pelajaran PKN saya waktu SD dulu, kata Bu Guru, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Koreksi kalau benar. Benar nggak sih? Kok gue meragukan itu semua sekarang? Biasanya orang yang nggak bisa melawan argumen lawan yang nggak terbantahkan dan terlalu fakta akan mengeluarkan kata makian. Aduh, jangan sakiti hati masyarakat kecil, Pak. Masyarakat jelita kayak kami yang terlalu baperan berharap kepada Anda. Hati kami itu terlalu rapuh, Pak. Dan nggak siap untuk dikecewakan lagi, dan lagi-lagi. Memang lah ya, kami sebagai rakyat emang suka ngeyel, suka ngebantah. Karena Bapak ujung tombaknya, dan kami kena dampaknya. Sekecil apapun itu kebijakan yang Bapak buat. Kalau di TNI, iya memang semua harus nurut apapun kata komandannya. Siap gitu ya kan. Kan kita bukan prajurit Bapak. Semoga kepada Bapak Presiden video ini sampai ke Anda ya Pak. Bapak baik aja tetap banyak yang nggak suka, apalagi Bapak berlaku nggak baik. Tugas kita cuman berusaha jauh lebih baik lagi dan mengejar kesempurnaan, meskipun nggak akan terkejar-kejar. Tebalkan telinga, lapangkan hati karena rakyat nggak akan sanggup diam. Terus-menerus dikerasi atas semua kesalahan yang terjadi, yang dilakukan oleh pemimpinnya. So, apa pendapat netizen? Tulis di drop komen dan share video ini. Wah, bentar lagi dapat jabatan staf sus nih. Tapi saya nggak bisa bilang orang lain PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya video dari presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto yang sedang viral ya. Pasalnya kata-kata Pak Prabowo ya di ulang tahun Gerindra kemarin ya, yaitu soal ndasmu ya.
beberapa kali diucapkan oleh Pak Prabowo dan itu menjadi viral dan menjadi sebuah kritik dari masyarakat ya, bahkan seorang anak kecil pun ikut mengomentari ini. Kenapa presiden kita kok bisa keluar kata-kata yang kasar ya? Meskipun ya dengan ada bercanda mungkin atau hanya untuk istilahnya mencairkan suasana, tetapi kan ini kata-kata dari seorang pemimpin negara ya, kepala negara, seorang presiden, masa kata-katanya kasar seperti itu? Dan bahkan seorang anak kecil aja bisa mengomentari bahwa kata-kata Anda itu didengar semua orang seluruh Indonesia. Harusnya memberikan contoh yang bagus sebagai seorang kepala negara ya. Akhirnya kan viral di media sosial, menjadi sebutan ya bahwa Pak Prabowo adalah ya presiden dasmu katanya. Ini kan miris sekali ya, presiden kita orang nomor 1 di Indonesia, tetapi jadi bahan olok-olokan oleh para netizen, bahkan oleh seorang anak kecil. Ini kan, sesuatu yang harusnya tidak terjadi dong. Masa sih sekelas presiden kok sampai dijulukin dengan sebutan dasmu ya, dalam tanda kutip ya. Ini kan sesuatu yang harusnya sebutannya tuh ini presiden pembaharuan, presiden yang tegas bagaimana. Tetapi bukan itu jadi julukannya ini. Ini macan Asia bagaimana. Tapi ini malah presiden dasmu. Pasalnya di beberapa kesempatan ini sudah menjadi kebiasaan dari Pak Prabowo ya, mengucapkan dasmu seolah-olah itu ya hanya hal yang biasa lah. Tetapi beliau tidak sadar. Beliau kan sekarang sudah menjadi kepala negara ya, jadi presiden. Harusnya orang-orang di sekitarnya itu membriefingnya, tolonglah kata-kata itu jangan sampai keluar. Pasalnya ini presiden semua masyarakat Indonesia, baik yang tua atau yang muda, bahkan anak-anak kecil. Apalagi sekarang kan anak-anak juga sudah banyak yang mengikuti media sosial ya, jadi tahu. Dan bahkan bisa berkomentar seperti video di depan tadi. Kan miris sekali. Dan apalagi seorang staf susnya yang baru ya, Bung Deddy Kobuser, sampai mengucapkan pahala LPA itu, itu juga dikomentari oleh para netizen dan menjadi catatan tersendiri ya, antara presidennya dan staf khususnya kok mempunyai kesamaan, tetapi dalam hal yang tidak bagus ya, dalam hal yang bukan prestasi, tetapi sesuatu yang ya dinilai minus lah oleh masyarakatnya. Dan ini menjadi viral di media sosial kata-kata Pak Prabowo ya, hingga semua pengamat politik, apalagi para istilahnya oposisi ya, mungkin dari mahasiswa atau dari civil society juga selalu membawa narasi seperti itu dengan kata-kata endasmu. Nanti kita mengkritik, jawabannya cuma satu, dengan dijawab dengan kata-kata endasmu saja. Ini kan miris sekali. Ngapain kita kritik? Paling jawabannya cuma endasmu. Kan itu. Jadi sudah menjadi barang yang lucu-lucuan di media sosial. Bahkan itu harusnya tidak terjadi karena dia seorang kepala negara. Harusnya marwahnya itu benar-benar dijaga. Tetapi Pak Prabowo sendiri sepertinya kok tidak menjaga hal tersebut ya. Jadi ini menjadi kritikan dari kita semua, ya tolong ke depan lah Pak. Walaupun Bapak mengucapkannya itu istilahnya dengan kata lirik atau sengaja biar nggak terdengar, tetapi tetap saja namanya netizen tuh bisa saja memang kata-katanya itu ya pasti diartikan ke sana. Jadi kami ini minta tolong kepada Pak Prabowo ke depannya supaya walaupun pidatonya berapi-api, walaupun pidatonya menggebu-gebu, tetapi kan nggak mesti keluar kata-kata kasar juga. Kata-kata yang bagus kan lebih banyak.
Dan itu pidato Bapak didengar di seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mau nggak mau kami ini yang mendengar. Jadi mau nggak mau dong kami ikut berkomentar, ikut mengkritik kata-kata Bapak itu. Pasalnya Bapak ini sekarang menjadi presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Jadi tolonglah agak diedit dikit lah kata-katanya supaya marwah dari seorang presiden, karisma dari seorang presiden ini benar-benar keluar. Presiden yang karismatik, macan Asia. Kalau pidato kan nggak ada lawannya Pak Prabowo ini. Sangat lantang, tegas, keras, berapi-api. Tetapi itu tadi kelemahannya, ndasmu itu sering keluar dengan tiba-tiba. Ya lain kali mudah-mudahan ini menjadi bahan ya buat Pak Prabowo sendiri, hingga sebutan ndasmu buat Pak Prabowo ya lama-kelamaan bisa hilang lah. Salahnya Bapak udah menjadi presiden Pak. Jadi mau nggak mau Anda diperhatikan oleh masyarakat seluruh Indonesia, baik yang mendukung Bapak maupun yang tidak mendukung Bapak. Dan apalagi bagi catatan ya bagi Anda yang, bagi masyarakat yang kemarin tidak mendukung, ya jelas ini jadi bahan lelucon atau jadi bahan kritik buat mereka semua, termasuk kita-kita nih yang selalu menyoroti gerak-gerik pemerintah. Dan ditambah lagi ya banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai blunder. Itu kan catatan tersendiri buat pemerintahan Pak Prabowo ke depannya ini bagaimana. Ya sebut sajalah, banyaklah, nggak usah disebut satu-satu, mungkin ya para netizen juga sudah hafal semua mungkin ya. Dan ini untuk kali ini catatannya adalah kata-kata ndasmu tolong Pak, jangan sampai dikeluarin lagi lah di setiap pidato-pidato Bapak selanjutnya ya. Dan ya mudah-mudahan ke depannya agar kalau pidato berapi-api, pidato yang bersemangat, ya itu memang ciri khas dari Pak Prabowo. Cuman sayang, kadang-kadang ada terselip kata-kata ndasmu itu. Jadi di sini saya juga ya ikut mengkritik lah. Bagaimanapun Pak Prabowo kan tetap presiden kita. Walaupun bagaimana misalnya istilah kita pun tidak mendukung tadinya, tetapi sekarang sudah terpilih ya tetap presiden kita. Ya yang bagus kita katakan bagus, yang jelek ya kita katakan jelek, ya fair-fair saja. Jadi jangan kayak kepolisian di Indonesia Pak, kritik sedikit langsung dibungkam. Jadi ini sebagai masukan saja buat ya para orang di sekeliling Pak Prabowo ya, mau bagi para pembisik-pembisiknya supaya tolonglah agak diedit dikit. Masalahnya yang anak kecil ikut berkomentar loh. Bayangin aja anak kecil ya mungkin masih kelas 1 SD ikut berkomentar dan bahkan ikut menasehati. Seorang kepala negara itu harus memberikan contoh, tutur katanya yang bagus, tidak kata-kata kasar, sebab kata-kata Anda itu didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ya mohon diedit sajalah. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.